طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. Hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Satu ajaran mulia yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berupaya untuk meninggalkan dusta dan bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa iyyakum wal kadzib, tinggalkanlah dusta, tinggalkanlah ucapan dan sikap berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta dan kebohongan itu akan menyeret pelakunya untuk masuk ke dalam jurang kemaksiatan dan keburukan. Wa innal fujur la yahdi ilan naur, dan kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berupaya meninggalkan kebohongan dan dusta, maka tentu secara real para nabi dan para rasul, lebih-lebih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya untuk meninggalkan dusta dan kebohongan. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam satu kitab yang disebutkan berjudul Kitab Sahihul Qasas yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar, ketika menyajikan satu hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kehidupan umur hidup beliau hanya berbohong 3 kali. Kadzaba Ibrahim fi hayatih salasan. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu tercatat dalam kehidupan beliau berbohong 3 kali. Itu pun ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kebohongan 3 kali itu adalah kebohongan yang tidak berefek dosa. Kita lihat ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kebohongan pertama Nabi Ibrahim alaihi salam itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat pada ayat yang ke-89. Ketika itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh warga, masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar beliau alaihi salam untuk datang ke perayaan tahunan. Diajak untuk datang ke tempat yang di situ diadakan perayaan-perayaan yang pastinya ma'asyiral muslimin hafizakumullah saat itu yang dilakukan adalah kesyirikan-kesyirikan.
Yang dilakukan adalah pemujaan-pemujaan terhadap Tuhan-Tuhan berhala mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat tersebut dan di ayat tersebut apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqal inni sakim. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, sungguh sekarang ini aku dalam keadaan sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu makna sakim, sakit, ya tentu tidak harus sakit yang parah di infus terbaring di ranjang karang menjangan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ya tentu tidak seperti itu. Karena makna sakim, sakit apapun yang kita rasakan saat itu, entah mungkin loro untulah, entah mungkin cuman pusing sedikit, entah mungkin apa, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, layak untuk kita sebutkan aku sedang sakit. Apalagi itu adalah penolakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap undangan yang berisikan kesyirikan dan pemujaan terhadap berhala-berhala. Bapak Ibu, kebohongan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-63. Di situ disebutkan dalam sebuah peristiwa yang sangat terkenal ketika Nabi Ibrahim memasuki tempat yang disitulah para Tuhan disimpan. Berhala-berhala itu berada dari berhala kecil sampai yang paling besar. Maka Nabi Ibrahim mengawali saat berada di dalam tempat itu, beliau hancurkan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, satu patung demi satu patung berhala-berhala yang kecil beliau hancurkan. Dan kemudian kapak itu pun dikalungkan di berhala yang paling besar dan membiarkan berhala itu tetap utuh. Disitulah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika ditanya oleh raja penguasa dan rakyat pemuja para berhala tersebut dengan keyakinan bahwa ini pasti engkau yang melakukan, wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Faqal bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar. Tanya saja kepada dia langsung, jikalau memang dia bisa berbicara dan bercerita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kebohongan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kebohongan untuk membuktikan bahwa benar-benar berhala yang mereka sembah itu tidak mungkin bisa melakukan apapun. Bahkan mereka sendiri pun yakin bukan berhala itu yang menghancurkan. Bahkan ketika diminta untuk bertanya, tidak mungkin juga berhala batu itu bisa bercerita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebohongan Nabi Ibrahim yang kedua. Kebohongan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketiga adalah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, setelah beliau selamat dalam peristiwa pembakaran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bersama Sayyidah Sarah berhijrah ke sebuah tempat. Disitulah ada negeri yang dipimpin oleh raja yang zalim, yang setiap kali melihat wanita cantik maka dia akan memerintahkan pengawalnya untuk menangkap wanita itu, dibawa ke kamar di istananya untuk dinodai oleh raja kafir zalim itu. Maka di saat itulah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Sayyidah Sarah yang memang cantik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi target dan dibawa oleh raja tersebut. Ketika ditanya, engkau siapa wahai Ibrahim? Atau siapakah wanita ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah saudara perempuanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia adalah istriku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu,
Tentu cerita ini berakhir dengan diselamatkannya Siti Sarah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Ibrahim alaihi salam. Tapi yang menjadi fokus pembahasan kita adalah saat itu seakan Nabi Ibrahim alaihi salam berbohong dengan mengatakan, ini siapa wahai Ibrahim? Ini saudara perempuanku. Bapak Ibu, apa ilah yang kemudian membuat Nabi Ibrahim alaihi salam seakan berbohong? Pertama, raja itu adalah raja yang zalim. Maka setiap kali mendapati wanita cantik, kalau ditanya apakah engkau punya suami, kalaulah jawabannya iya Bapak Ibu, maka suaminya pasti disiksa, dibunuh. Tapi ketika ditanya apakah engkau sudah menikah, belum. Apakah engkau punya keluarga, ada. Maka keluarganya akan dibiarkan selamat dengan catatan wanita ini boleh dibawa ke istana raja. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, aku saudara dia. Dia adalah saudara perempuanku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, untuk menyelamatkan nyawa Ibrahim alaihi salam. Tapi sebenarnya beliau juga tidak berbohong, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara kandung. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah masuk negeri kafir itu, tidak ada yang beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman hanya Nabi Ibrahim alaihi salam dan istri beliau. Berarti Nabi Ibrahim adalah saudara kandung Sayyidah Sarah dalam urusan keimanan. Karena sama-sama berimannya, maka tidak salah ketika Nabi Ibrahim menjawab, dia adalah saudara perempuanku dan aku adalah saudara laki-lakinya dalam iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah bagaimana setiap nabi dan rasul selalu berupaya untuk menjaga kejujuran dan tidak berdusta. Kalaulah berdusta bukan dusta yang berefek dosa. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalaulah memang 3 kali bohong Nabi Ibrahim itu berdosa, itu pun cuma 3 kali Bapak Ibu seumur hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bandingkan dengan hidup kita. Bisa saja 3 kali bohong itu bukan seumur hidup kita, tapi dalam semenit bisa saja 3 kali dusta itu muncul. Semenit selanjutnya 6 dusta. 1 jam selanjutnya bisa juga 10 dusta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka contoh mulia dari Nabi Ibrahim alaihi salam, anjuran dan nasihat terhebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk kita, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Semaksimal mungkin kita meneladani para nabi dan para rasul untuk berupaya meninggalkan dusta, karena dusta menjerumuskan seseorang dalam kemaksiatan dan kebobrokan, dan kebobrokan itu akan membuat orang tersebut masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.